Rasa penasaran dalam hati Jati membuat ia ingin tahu lebih atas apa yang sebenarnya terjadi. Kerja sama, yang seperti apa? Tidak berhubungan badan dengan aku. Tanya Jati lagi. Pernikahan Kara dan Ajati sebenarnya hanya kontrak pekerjaan. Om Tommy yang meminta agar kita tidak melakukan hubungan suami istri kalau Kara ingin tetap aman. Dek, Jati langsung terkejut mendengar ucapan Kara. Jati pun langsung menatap Kara dengan tajam. Sementara Kara tahu kalau Jati pasti sedang marah sehingga ia pun memilih menunduk kembali. Aku tahu, aku salah. Tidak selayaknya aku mempermainkan pernikahan. Maafkan aku. Air mata Kara pun luluh jatuh membuat aliran anak sungai, tidak kuasa membayangkan kemarahan Jati. Namun bukannya Jati marah dan menghakimi Kara, ia justru merangkul Kara dengan lembut dan membawa tubuh agar bersandar di dadanya. Pasti ada alasan kamu melakukan itu, balas Jati. Siapa yang tidak marah dengan pernikahan yang ia jalani ternyata hanya sebagai kontrak kerja saja. Namun, Jati tidak ingin menghakimi Kara, karena ia yakin Kara hanya terpaksa menerima tawaran kerja dari papahnya. Kara mengangguk, aku terlalu cinta sama kamu. Aku ingin membuktikan cinta yang aku punya sama kamu. Aku juga tidak rela kalau kamu dirawat dengan wanita lain. Tapi Om Tommy tidak setuju kalau kita menikah sungguhan. Ia ingin pernikahan kita hanya pernikahan kontrak. Dan Kara pun setuju, karena mungkin dengan Kara yang merawat Ajati bisa sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa tidak lagi menggunakan alat bantu berjalan. Apa ada lagi yang membuat kamu takut dengan papah? Tanya Jati. Ia mencoba mengerti berada di posisi Kara, karena ia pun sangat mencintai Kara. Tidak ingin ia kehilangan Kara. Abah, Diki dan Dika, kalau Kara melanggar perjanjian kontrak Om Tommy akan mencelakai mereka. Ya Kara sudah yakin bahwa ia tidak akan merahasiakan apapun lagi dari Jati. Mungkin dengan ia bercerita pada Jati, dirinya tidak akan lagi merasakan tertekan seperti sekarang ini yang selalu tertekan. Kamu jangan takut, aku akan cari solusi untuk masalah kita. Jati mengusap rambut Kara yang saat ini tengah bersandar di dadanya. Terima kasih karena tidak marah dengan aku. Aku takut sekali kalau kamu pada akhirnya akan marah dan tidak mau lagi kenal dengan aku, isak Kara. Jati pun mengulas senyum dan mengacak-acak rambut sang istri yang akhirnya mau diajak mesra-mesraan juga. Kamu itu lucu, kalau kamu tidak salah kenapa aku harus marah. Itulah gunanya kita bicara bersama, sehingga kita tidak akan salah paham. Kita bisa duduk bersama dan cari solusi bersama. Gunanya memiliki suami dan istri itu agar bisa saling terbuka dan saling cari jalan keluarganya. Jadi jangan lagi-lagi ya, kalau ada masalah disembunyikan sendiri, ucap Jati, dan dibalas anggukan oleh Kara. Lain kali aku akan dengarkan apa kata kamu. Aku tidak akan lagi menyembunyikan masalah apapun, tapi kamu tidak akan menyalahkan Om Tommy kan, nanti malah Kara yang bakal dapat hukuman dan juga Abah serta kedua adik Kara takut kenapa-kenapa. Meskipun Kara belum begitu tahu dengan mertuanya tapi Kara yakin kalau mertuanya itu memang orang yang cukup menyeramkan. Kamu tenang saja, aku tidak akan membuat Papa membenci kamu. Tapi gimana kalau kita juga bermain kucing-kucingan agar Papa juga tidak bisa mencelakai Abah dan kedua adik kamu. Jati tersenyum cukup lebar ketika melihat Kara sekarang mau diajak mesra-mesraan. Mendengar ucapan Jati, Kara pun langsung beranjak dari pelukan Jati. Bermain kucing-kucingan gimana maksudnya? Aku tidak mau kalau kamu justru seolah menantang papa kamu. Dia itu orang yang cukup bahaya aku takut, beliau akan nekat melakukan hal yang membahayakan untuk kita. Dengan tegas Kara langsung menolak apa yang Jati tawarkan. Kamu tenang saja sayang, rencana aku tidak akan membuat keributan. Jati sangat yakin kalau Tommy tidak akan sadar kalau anaknya juga memiliki sifat yang sama seperti dirinya. Coba katakan rencana apa dulu, agar aku bisa menilai itu aman atau tidak, titah Kara. Kita pura-pura cerai, biar Papa jangan ganggu kamu dan Abah serta Dika dan Diki. Terus Abah dan kedua adik iparku pindah ke Jakarta. Kamu nanti akan tinggal bersama dengan mereka. Papa tidak akan tahu kalau kamu dan aku hanya cerai bohongan, balas Jati. Yah, ketika Tommy merencanakan nikah kontrak dengan Kara, maka dia juga harus melakukan hal yang sebaliknya. Tapi, itu bukannya sama aja dengan rencana Om Tommy terlalu berbahaya, balas Kara kurang setuju dengan yang direncanakan Tommy. Tidak sayang, aku yakin.
Besok aku akan atur semuanya dan kamu hanya tinggal mengikuti apa yang aku katakan. Ini jauh lebih aman daripada kamu ada di rumah ini. Aku takut kalau papa akan memarahi kamu atau menyakiti kamu. Air mata kamu terlalu berharga untuk menangis. Jadi jangan menangis lagi ya. Jati mengusap wajah Kara yang putih mulus. Ia pun mengangguk dengan semangat. Aku janji tidak akan nangis lagi, tapi kalau tidak lupa, balas Kara. Kadang ia terlalu bahagia nangis, sedih nangis jadi lupa apa yang mereka janjikan. Dasar anak manja, tapi aku sayang. Jati kembali memeluk gemas Kara. Tentu sekarang Kara pun senang dipeluk oleh Jati. Tidak lagi menghindar karena ternyata dipeluk suami rasanya sangat nyaman dan bahagia. Mencintai dan dicintai adalah pokok dari sebuah hubungan. Sebuah hubungan tidak akan bahagia kalau yang cinta hanya salah satu saja. Harus imbang dicintai dan mencintai. Begitupun hubungan antara Jati dan Kara. Mereka saling mencintai dan dicintai. Namun, mereka tidak seberuntung yang lainnya, restu bagi mereka adalah hal yang sulit diraih. Terutama dari Tommy, entah alasan apa laki-laki parubaya itu tidak memberikan restu seperti halnya orang tua pada umumnya, merestui ikatan suci pernikahan untuk anak-anaknya. Tommy justru sebaliknya terlalu takut kalau Kara akan jadi menantu dalam keluarganya. Aduh, Jati meringis kesakitan ketika mereka bergumul di atas pembaringan. Ah Jati kenapa? Tanya Kara, ia langsung duduk dan cemas ketika suaminya meringis kesakitan. Kayaknya kita belum bisa bikin dede deh, kaki aku sakit banget. Jati masih memegangi bagian lututnya yang nampak kesakitan. Ya udah Kara tidak masalah kok. Yang penting Ajati cepat sehat dulu. Masalah gituan kita bisa lakukan nanti kalau Ajati sudah sehat. Kara pun mencoba mengoleskan salep yang diberikan oleh dokter. Iya sih kalau dipikir seperti itu. Tapi masalahnya adik kecil terus bangun dan minta dimanja gimana dong? Jati mengedip-ngedipkan matanya agar Kara mengerti maksudnya. Yang sakit bagian kaki dari lutut hingga tulang kering karena ada yang retak, tapi dari lutut, tulang femur hingga atas semuanya sehat. Ya kali hanya luka kecil kayak gitu ditunda. Kara mengerutkan dahinya bingung dengan apa yang dimaksud oleh Jati. Maksudnya apa coba, kedip-kedip kayak gitu, balas Kara, tidak mengerti apa yang Jati maksud. Kamu bisa mulai dengan kamu yang memimpin, dan aku akan pasrah menerima serangan demi serangan dari kamu rasanya itu sangat menarik. Jati langsung memberitahukan apa yang dia maksud. Mendengar ucapan Jati dengan suara yang mendayu-dayu, Kara pun langsung melebarkan kedua bola matanya. Maksud Ajati apa, Kara tidak tahu. Kita tidur yuk, udah malam. Kara pun merebahkan tubuhnya di samping Jati. Yah, sayang kenapa tidur, kamu tidak tahu, di bawah sana sudah ada yang bangun, rasanya tidak akan enak kalau diajak tidur. Bikin kepala pusing dan mungkin justru aku akan terjaga terus hingga pagi. Jati pun menuntun tangan sang istri agar merasakan kalau memang sudah ada yang bangun dan keras. Dek, jantung Kara langsung berdetak lebih kencang. Dia bukan anak muda lagi, bahkan dalam sekolah pun sudah pernah dipelajari soal hubungan suami istri, banyak edukasi-edukasi dari guru dan juga teman-teman. Bahkan sebelum nikah Kara juga sudah mempersiapkan ini semua. Namun ketika itu rasanya tubuhnya seperti tersetrum aliran listrik yang tinggi. Hingga darah mengalir lebih cepat ke otaknya. Tangan Jati pun memegang pundak Kara meminta sang istri untuk mendekatnya. Tapi Kara malu kalau harus memulainya. Ini pertama kalinya bagi Kara melakukan hubungan suami istri, malu Dari suara Kara yang bergetar Jati tahu kalau sang istri memang malu untuk memulainya. Dan Jati tentu tahu itu. Jangankan untuk pertama kalinya, bahkan yang sudah lama nikah ada saja yang masih malu. Untuk yang sudah suami istri pasti tahu bagaimana prakteknya, jadi nggak usah dijabarkan terlalu detail karena otor masih polos. Jati pun menggerakkan tangan Kara agar membantu membuat adik kecilnya kembali lemas. Dek, jantung Kara benar-benar tidak menentu ketika memegang secara langsung yang bahkan banyak yang rela berselingkuh. Jangan malu, kan pahalanya gede, bisik Jati, dan Kara pun membalas dengan senyum kecut. Aneh dan cukup canggung untuk pertama kalinya, tetapi ia kembali lagi berpikir, benar apa kata suaminya hanya dengan bekerja dari tangan ia sudah mendapatkan pahala. Malam ini Kara pun sudah berkenalan dengan Merjoni, meskipun ia belum merasakannya, tapi setidaknya sudah berkenalan. Bahkan sudah tahu ukuran dan juga bentuknya.
Terima kasih, ucap Jati, setelah Kara membantu memanjakan adik kecilnya. Hingga sekarang ia tidak lagi sakit kepala. Kara hanya membalas dengan anggukan kepala. Aku sudah yakin, besok kita akan mulai bersandiwara. Besok aku akan mengatakan kalau aku ingin berpisah dengan kamu, dan aku akan memulangkan kamu pada orang tua kamu. Sepertinya besok ucapan aku akan sedikit menyakitkan untuk kamu, tapi aku berharap kamu jangan sakit hati bahkan tersinggung dengan ucapan aku. Tapi percayalah, aku hanya sedang akting agar papa dan mama percaya. Jati mengusap pucuk kepala sang istri dan menciumnya dengan mesra. Tapi nanti Kara tinggal di mana, dan Abah sama kedua adik Kara gimana? Tanya Kara, yang ada dalam otaknya bagaimana Abah dan kedua adiknya. Ia tidak ingin gara-gara menikah dengan Jati justru Abah dan adiknya akan terancam bahaya. Kamu tenang saja, semuanya beres. Untuk tempat tinggal akan aku siapkan tempat tinggal yang nyaman untuk kalian, hanya sepertinya Deva dan Diki harus pindah sekolah. Yah, tanpa Kara ketahui, Jati sudah menyiapkan rumah yang nyaman untuk Kara tinggal dengan kedua adiknya, dan tentu itu adalah rumah yang ia beli dari uang pribadinya, bukan warisan dari papahnya. Apalagi Tommy cukup perhitungan dalam materi untuk anaknya. Mungkin niatnya agar anak-anaknya mandiri sehingga Tommy tidak memberikan uang jajan yang berlebih. Selama itu aman untuk Deva dan Diki, Kara tidak keberatan. Kara tidak akan lagi berpikir keras kepala, ia akan ikut apa kata suaminya. Karena Kara tahu Jati juga ingin yang terbaik untuk Kara. Saat ini Kara hanya punya Jati jadi ia akan menjadi istri yang baik untuk imamnya. Terlebih Jati jauh lebih bisa diandalkan meskipun jarak usianya lebih muda suaminya. Nyatanya usia hanya simbol kematangan pola pikir tetap tidak ditentukan dari usianya. Buktinya Tommy jauh lebih berumur, tapi pola pikirnya seperti anak-anak.